kamu senang baca, kamu mau apa enggak? Mau. Nah, nanti gini, karena kamu kan nggak tahu ya, kemarin itu pahlawan-pahlawan itu nggak tahu ya. Misalkan kita buat bacaan pahlawan biar kamu tahu tuh, mau nggak? Nanti bacanya nggak kamu harus pegang buku gitu, enggak. Tapi nanti bisa kamu baca setiap saat yang saya sediakan di sini. Kalau kamu mau ya, ini cuma rencananya ya. Taruh di situ. Nanti kamu yang buat. Jadi misalkan hari ini minggu depan kamu minta ini aja Bu. Minggu depan saya minta bacaannya Pak Soekarno. Nanti kasih tahu gambarnya Pak Karno itu yang ini. Terus nanti riwayatnya Pak Karno itu ada di belakangnya. Mau seperti itu? Mau. Tapi nanti gini, kamu yang milih, ya. Kamu milih nanti, jadi kamu yang milih sendiri. Nanti kita browsing bareng pakai nom kita. Jadi sejarah itu siapa saja, tentang apa kamu saja ya. Dan nanti di sini punya programnya ini. Namanya apa? Jas merah. Nah, jas merah itu adalah salah satu pidato dari Bung Karno yang artinya adalah, atau ini adalah akronim. Akronim itu adalah singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kamu lupa apa nggak tahu? Biar kita tahu semuanya ya. Nah, nanti kita taruh di situ. Nanti kalau kamu memang nggak bisa print, bisa minta tolong ini untuk diprintkan ya. Nanti yang menghias kamu, ya, yang membuat tempatnya juga nanti kamu. Mau? Mau. Jadi nanti kayak ini kan, kartu ya. Karena ini kartu ya. Nanti ada tempatnya kita di sana di belum begini. Lah kok ayah istirahat, kamu yang sudah. Jadi nggak harus disuruh sama gurunya kamu sendiri, ya. Terus nanti yang milih nanti kamu, ya. Terus yang merawatnya juga nanti kamu, ya. Bersedia apa enggak? Ya. Yakin? 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 Bisa dilaksanakan? Ikhlas apa enggak? Ikhlas ya? Yakin ya? Bagaimana kita kalau kita menggunakan ini program seperti ini jas merah biar kamu senang baca. Ada yang mau nanya? Jas merah apa? Apa Dit? Tanya apa? Sejarahnya yang ganteng apa yang layu? Oh itu bisa, nanti yang cantik-cantik juga bisa, yang ganteng juga bisa. Ada lagi yang tanya ya? Ayo usul ya. Mas Esa? Hah? Sejarahnya nanti bisa tentang sejarah pahlawan, bisa sejarah asal usulnya Indonesia atau wilayah suatu tempat gitu. Bisa jadi seperti yang kamu sukai pokoknya. Ayo ada lagi yang usul, ya kan? Ini boleh nanti. Boleh, tapi nanti yang penting tentang apa yang berhubungan dengan Indonesia. Kalau bisa tentang lingkup Indonesia ya. Satu lagi ayo. Ya? Iya, cerita rakyat boleh. Iya, asal usul ASEAN juga boleh nanti. Banyak itu. Ayo ada lagi yang mana? Asya? Bagaimana, setuju ya? Kalau memang setuju, kita lakukan mulai minggu depan pelaksanaannya. Untuk sementara kamu siapkan dulu materinya. Ya? Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu melakukan untuk prakarsa perubahan. Jadi saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan diskusi bersama-sama. Semoga saja apa yang kita dapatkan dari diskusi ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita juga dan untuk program yang sedang saya jalani. Makasih, monggo Uyun dibuka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu guru di SDN Duren 4. Mari kita mengikuti musyawarah diskusi hari ini dalam program Uninik sebagai CGP. Tugas-tugasnya yaitu proses bagja yang akan disampaikan oleh Uninik. Kita ikuti dan kita bisa memberikan arahan, memberikan solusi, memberikan pendapat yang baik sehingga program ini nanti juga bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak. Untuk ini tadi sudah menyampaikan yaitu katanya program bagja. Apa itu yang dimaksud dengan bagja dari ini? Monggo. Ini ada yang Yang pertama-tama yaitu itu adalah untuk proses ketika kita menyusun sebuah rencana program yang akan kita laksanakan. Jadi di sini saya hanya menyampaikan semacam keprihatinan karena selama ini anak-anak juga rasa-rasanya tentang sejarah itu kurang. Nasionalismenya kurang, cinta tanah airnya juga kurang, dan pengetahuannya tentang sejarah juga sangat kurang. Sehingga di sini saya mencoba untuk membuat prakarsa perubahan seperti yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno juga, yaitu tentang jas merah atau singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian ke tahap yang pertama yaitu ini kita membuat pertanyaan utamanya. Dari yang saya kemukakan tadi, saya membuat pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita dapat meningkatkan minat baca murid sekaligus menguatkan interaksi sosial, kemudian rasa cinta tanah air secara positif, arif dan bijaksana. Nah, kira-kira seperti apa ya nantinya dari itu, apakah bisa dipahami dulu dari pertanyaan saya itu, dari menguatkan interaksi sosial. bagaimana meningkatkan minat baca siswa? Apakah bisa kita melalui itu? Bisa. Seperti ini Bu Nini misalnya ya, untuk meningkatkan minat baca anak itu sekarang itu suka membaca itu yang ada sejenis foto-fotonya misalnya ya. Ada visualnya, jadi tertarik. Kalau buku sebaik apapun hanya tulisan, apalagi tebel-tebel, anak suka males. Nanti bisa Bu Nini misalnya memberi foto, karena di sini tadi temanya adalah sejarah ya, dengan merupakan sejarah. Jadi kita bisa mengambil foto tokoh-tokoh pahlawan kita, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, banyak sekali pahlawan. Bisa juga presiden-presiden sebelum ini. Nah itu bisa diberi foto dan di baliknya atau di bawahnya itu diberi cerita, diberi narasinya, diberi ceritanya. Itu pun tulisannya jangan kecil-kecil Bu Nini, agak besar saja, terus jangan banyak-banyak, penting-penting saja. Jadi nanti terutama di situ diperlihatkan kejiwaan nasionalnya, karakternya dari tokoh tersebut. Jadi anak-anak bisa mengambil hikmahnya atau mengambil karakternya, keteladanannya di situ. Untuk berarti nanti kita buat sebanyak-banyaknya atau tiap kelas seperti itu aja. Jadi anak-anak setiap saat bisa membaca. Itu sementara mungkin ada pendapat atau masukan dari teman-teman yang lain. Monggo.
Monggo teman-teman, kira-kira dengan cara yang seperti itu bisa apa tadi karena cara saya bisa positif, arif dan bijaksana apa tidak? Benar-benar melakukan seperti arif positif, arif dan bijaksana atau tidak kalau kita melakukan seperti itu? Tadi sebatas foto dan tulisan. Monggo. Nanti juga saya tetap membutuhkan kita sebagai tim di sini untuk membuatnya. Kalau bisa kan masing-masing anak nanti kita buat apa ya, semacam ini buat pekerjaan juga. Jadi mereka yang menghias, meskipun nanti misalkan narasi anak-anak mintanya minggu ini apa, kita tawarkan pada anak-anak. Jadi mulai dari kelas 1 kita tampung pendapat mereka. Mereka mau baca apa untuk minggu ini? Kita kan ini misalnya itu Kan ini kan sejarah, Nggih. apakah boleh nanti materinya juga kan ada kisah-kisah Nabi tentang keagamaan. Bisa untuk selanjutnya juga bisa. Tapi karena kita tadi fokusnya masih jas merah, nah untuk kedepannya mungkin kita bisa program yang Keagamaan. kan di situ juga ada tokoh-tokoh agama juga di dalam sejarah kita juga. Sejarah itu nanti kan tidak tergantung pada hanya sejarah perjuangan saja. Nah, mulai dari awal kita ada Indonesia itu kan juga termasuk sejarah juga kan. Nah, itu kan bisa jadi penyebaran agama Islam itu kan juga bisa. Ini terus untuk maksudnya itu teknisnya seperti apa? Tadi kan dalam bentuk apa tadi? Gambar jalan. Nah itu untuk kita melaksanakan ke anak itu nanti bentuknya kira-kira seperti apa? Kalau bisa itu karena ini pelajarannya itu membaca itu sangat tidak disukai anak. Kalau bisa kita itu mengenalkan pada mereka membaca itu di waktu luang. Jadi tidak pada saat waktu pelajaran. Jadi ketika waktu santai, misalkan waktu istirahat atau misalkan waktu ada setelah ulangan itu kan ada kita sempatkan pada anak-anak untuk mau membaca. Jadi kita yang paling tidak kita juga menggiring mereka karena itu juga adalah hasil karya mereka. Jadi kita harus bisa menggiring mereka untuk merasa memiliki, oh ini aku yang buat, berarti aku harus melihatnya juga. Berarti medianya nanti dibuat sama anak-anak juga. Iya, di situ. Jadi kita maksudnya itu dalam bentuk seperti apa medianya? flashcard ya, flashcard gitu. Kalau bisa nanti insya Allah flashcard, terus kita ditaruh di tiap kelas ya. Tiap kelas itu paling tidak ada satu media. Gitu. Berarti untuk tindak lanjutnya kali kelas masing-masing atau? Iya, tetap kita bertanggung jawab pada semua siswa kita masing-masing, bisa wali kelasnya yang ke kelasnya masing-masing atau juga wali kelas lain juga bisa, karena kita di sini kan juga berkolaborasi untuk saling mengingatkan anak. Gitu. Nanti dalam bentuk tertulis atau hanya kita mengetahui kemampuan anak lewat mungkin dia menceritakan kembali atau Evaluasinya. Evaluasinya kalau bisa itu seminggu sekali kita evaluasi sampai di mana mereka mau mempelajarinya. Bisa juga nanti secara tertulis, tapi biasanya kalau secara tertulis itu kan anak-anak merasa tertekan ya. Kalau bisa kita di sini menghindari mereka itu adalah sebuah pelajaran. Nah, Berarti dalam bentuk istilahnya wawancara kecil atau kita bisa, kalau waktu P5 hari Sabtu kita kan banyak luangnya. Nah, pada saat itu kita evaluasi, kita bisa bersama-sama di luar mendongengkan tentang atau membacakan lagi yang sudah mereka baca sebelumnya. Kemudian kita tanya jawab kecil.
itu sebagai evaluasi lisan aja. Atau mungkin kita juga bisa mengkreasikan dengan tepuk atau lagu atau lainnya tentang materi minggu itu. Gitu. Iya, dimasukkan ke Kalau game. pulang anak-anak ada yang minta Nah itu kan lebih menyenangkan mereka untuk apa mempelajari apa literasi gitu ya. Itu kan tidak langsung juga gitu. kira-kira nanti untuk materinya itu dalam waktu tertentu ada perubahan. Iya, ada perubahan dari jangka waktunya bisa kalau memang 1 minggu mereka sudah menguasai lah paling tidak 75% menguasai, kita ganti dengan yang selanjutnya. Ini kalau misal tidak membuat peluang, bolehkah kalau misal hal tersebut digunakan sebagai pembiasaan literasi awal pembelajaran? Jadi sebelum anak-anak ke materi utama, misalnya kita khususkan ketika sudah masuk kelas berdoa lalu ada pembiasaan literasi seperti itu. Bisa. Bolehkah seperti itu? Bisa. Jadi tidak harus Enggak. waktu istirahat nanti Cuman kita kan menghindari sebuah ketegangan. Biasanya kalau udah masuk pelajaran itu kan anak tegang. Bisa. Gitu. Jadi termasuk bisa dibaca di luar. Bisa. Bahkan itu ditaruh di luar. Iya. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. tapi anak-anak juga bertanggung jawab mengembalikan ke tempat semula. Nah, itu karena termasuk kepemilikan mereka untuk menjaga apa yang sudah mereka buat tadi. Jadi kita juga membangun karakter anak. Iya. Jadi itu sudah benar-benar positif ya. Positif Dan juga. bijaksana juga ya, arif ya. Jadi itu juga bisa menguatkan interaksi sosial juga nih. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu kira-kira aktivitas apa saja yang menarik minat baca mungkin selama ini yang kita temui di kelas itu. Kira-kira dari tadi seperti tadi ya, mungkin disebutkan oleh Bu Rizky pakai game gitu ya. Mungkin yang lainnya Nyanyi. bernyanyi, Nyanyi, tepuk. Terus selanjutnya apa yang disukai ketika waktu senggang? Bermain. Jadi ya juga ya paling tidak ya ke situ bermain ya. Kemudian kegiatan sekolah yang sudah mendukung kegiatan literasi. Mungkin tadi tadi ya kebiasaan. Adanya pojok baca. Oh iya, pojok baca. Kemudian yang mendukung peningkatan minat membaca, kebijakan sekolah kita adanya perpus ya, kemudian kita buat seperti untuk meningkatkan minat baca anak itu sekarang itu suka membaca itu yang ada sejenis foto-fotonya misalnya ada visualnya, jadi tertarik. Kalau buku sebaik apapun hanya tulisan apalagi tebel-tebel anak suka males. Nanti bisa Bu Nini misalnya memberi foto karena di sini tadi temanya adalah sejarah ya, dengan merupakan sejarah, jadi kita bisa mengambil foto tokoh-tokoh pahlawan kita, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, banyak sekali
juga presiden-presiden sebelum kita sebelum ini. Nah itu bisa diberi foto dan di baliknya atau di bawahnya itu diberi cerita, diberi narasinya, diberi ceritanya. Itu pun tulisannya jangan kecil-kecil Bu Nini, agak besar saja, terus jangan banyak-banyak, penting-penting saja. Jadi nanti terutama di situ diperlihatkan kejiwaan nasionalnya, karakternya dari tokoh tersebut. Jadi anak-anak bisa mengambil hikmahnya atau mengambil karakternya, keteladanannya di situ. Untuk berarti nanti kita buat ke sebanyak-banyaknya atau tiap kelas seperti itu aja. Jadi anak-anak setiap saat bisa membaca. Itu sementara mungkin ada pendapat atau masukan dari teman-teman yang lain. Monggo teman-teman, kira-kira dengan cara yang seperti itu bisa apa tadi karena cara serius bisa positif, arif dan bijaksana apa tidak? Benar-benar melakukan seperti arif positif, arif dan bijaksana atau tidak kalau kita melakukan seperti itu? Tadi sebatas foto dan tulisan. Monggo. Nanti juga saya tetap membutuhkan kita sebagai tim di sini untuk membuatnya. Kalau bisa kan masing-masing anak nanti kita buat semacam ini pekerjaan juga. Jadi mereka yang menghias, meskipun nanti misalkan narasi anak-anak mintanya minggu ini apa, kita tawarkan pada anak-anak. Jadi mulai dari kelas 1 kita tampung pendapat mereka. Mereka mau baca apa untuk minggu ini? Kita kan ini misalnya itu Kan ini kan sejarah, Nggih. apakah boleh nanti materinya juga kan ada kisah-kisah Nabi tentang keagamaan. Bisa untuk selanjutnya juga bisa. Tapi karena kita tadi fokusnya masih jas merah, nah untuk kedepannya mungkin kita bisa program yang Keagamaan. kan di situ juga ada tokoh-tokoh agama juga di dalam sejarah kita juga. Sejarah itu nanti kan tidak tergantung pada hanya sejarah perjuangan saja. Nah mulai dari awal kita ada Indonesia itu kan juga termasuk sejarah juga kan. Nah itu kan bisa jadi penyebaran agama Islam itu kan juga bisa. Ini terus untuk maksudnya itu teknisnya seperti apa? Tadi kan dalam bentuk apa tadi? Gambar jalan. Nah itu untuk kita melaksanakan ke anak itu nanti bentuknya kira-kira seperti apa? Kalau bisa itu karena ini pelajarannya itu membaca itu sangat tidak disukai anak. Kalau bisa kita itu mengenalkan pada mereka membaca itu di waktu luang. Jadi tidak pada saat waktu pelajaran. Jadi ketika waktu santai. Waktu santai, misalkan waktu istirahat atau misalkan waktu ada setelah ulangan itu kan ada kita sempatkan pada anak-anak untuk mau membaca. Jadi kita yang paling tidak kita juga menggiring mereka karena itu juga adalah hasil karya mereka. Jadi kita harus bisa menggiring mereka untuk merasa memiliki ini aku yang buat, berarti aku harus melihatnya juga. Berarti medianya nanti dibuat sama anak-anak juga. Iya, di situ. Jadi kita maksudnya itu dalam bentuk seperti apa medianya? flashcard ya, flashcard ya, flashcard gitu. Kalau bisa nanti insya Allah flashcard, terus kita ditaruh di tiap kelas ya. Nah, tiap kelas itu paling tidak ada satu media. Gitu. Berarti untuk tindak lanjutnya kali kelas masing-masing atau? Iya, tetap kita bertanggung jawab pada semua siswa kita masing-masing, bisa wali kelasnya yang ke kelasnya masing-masing atau juga wali kelas lain juga bisa, karena kita di sini kan juga berkolaborasi untuk saling mengingatkan
gitu. Nanti dalam bentuk tertulis atau hanya kita mengetahui kemampuan anak lewat mungkin dia menceritakan kembali atau Evaluasinya. Evaluasinya kalau bisa itu seminggu sekali kita evaluasi sampai di mana mereka mau mempelajarinya. Bisa juga nanti secara tertulis, tapi biasanya kalau secara tertulis itu kan anak-anak merasa tertekan ya. Kalau bisa kita di sini menghindari mereka itu adalah sebuah pelajaran. Nah, Berarti dalam bentuk istilahnya wawancara kecil atau kita bisa kalau waktu P5 hari Sabtu kita kan banyak luangnya. Nah, pada saat itu kita evaluasi, kita bisa bersama-sama di luar mendongengkan tentang atau membacakan lagi yang sudah mereka baca sebelumnya. Kemudian kita tanya jawab kecil. Itu sebagai evaluasi lisan aja. Terus untuk maksudnya itu teknisnya seperti apa? Tadi kan dalam bentuk apa tadi? Gambar jalan. Nah itu untuk kita melaksanakan ke anak itu nanti bentuknya kira-kira seperti apa? Kalau bisa itu karena ini pelajarannya itu membaca itu sangat tidak disukai anak. Kalau bisa kita itu mengenalkan pada mereka membaca itu di waktu luang. Jadi tidak pada saat waktu pelajaran. Jadi ketika waktu santai, misalkan waktu istirahat atau misalkan waktu ada setelah ulangan itu kan ada kita sempatkan pada anak-anak untuk mau membaca. Jadi kita yang paling tidak kita juga menggiring mereka karena itu juga adalah hasil karya mereka. Jadi kita harus bisa menggiring mereka untuk merasa memiliki, oh ini aku yang buat, berarti aku harus melihatnya juga. Berarti medianya nanti dibuat sama anak-anak juga. Iya, di situ. Jadi kita maksudnya itu dalam bentuk seperti apa medianya? flashcard ya, flashcard gitu. Kalau bisa nanti insya Allah flashcard, terus kita ditaruh di tiap kelas ya. Nah, tiap kelas itu paling tidak ada satu media. Gitu. Berarti untuk tindak lanjutnya paling kelas masing-masing atau Iya, tetap kita bertanggung jawab pada semua siswa kita masing-masing, bisa wali kelasnya yang ke kelasnya masing-masing atau juga wali kelas lain juga bisa, karena kita di sini kan juga berkolaborasi untuk saling mengingatkan anak. Gitu. nanti dalam bentuk tertulis atau hanya kita mengetahui kemampuan anak lewat mungkin dia menceritakan kembali atau Evaluasinya. Evaluasinya kalau bisa itu seminggu sekali kita evaluasi sampai di mana mereka mau mempelajarinya. Bisa juga nanti secara tertulis, tapi biasanya kalau secara tertulis itu kan anak-anak merasa tertekan ya. Kalau bisa kita di sini menghindari mereka itu adalah sebuah pelajaran. Nah, Berarti dalam bentuk istilahnya wawancara kecil atau kita bisa kalau waktu P5 hari Sabtu kita kan banyak luangnya. Nah, pada saat itu kita evaluasi, kita bisa bersama-sama di luar mendongengkan tentang atau membacakan lagi yang sudah mereka baca sebelumnya. Kemudian kita tanya jawab kecil. Itu sebagai evaluasi lisan aja. Atau mungkin kita juga bisa mengkreasikan dengan tepuk atau lagu atau lainnya tentang materi minggu itu. Gitu. Iya, dimasukkan ke kalau game. pulang anak-anak ada yang minta Nah, itu kan lebih menyenangkan mereka untuk mempelajari literasi gitu ya. Itu kan tidak langsung juga gitu. kira-kira nanti untuk materinya itu dalam waktu tertentu ada perubahan. Iya, ada perubahan. Jadi jangka waktunya bisa, kalau memang 1 minggu mereka sudah menguasai lah paling tidak 75% menguasai, kita
pembelajaran. Jadi sebelum anak-anak ke materi utama, misalnya kita khususkan ketika sudah masuk kelas berdoa lalu ada pembiasaan literasi seperti itu. Bisa. Diminta seperti itu. Bisa. Jadi tidak harus Enggak. waktu istirahat. Nanti kan Cuman kita kan menghindari sebuah ketegangan. Biasanya kalau udah masuk pelajaran itu kan anak tegang. Bisa. Gitu. Berarti termasuk bisa juga di luar. Bisa. Atau bahkan itu ditaruh di luar. Iya. Gitu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas musyawarah hari ini, diskusi hari ini. Semoga bermanfaat dan program Bagja yang akan diterapkan nanti bisa terlaksana dengan rapi, tertib, lancar, dan membawa berkah atau membawa anak-anak lebih antusias lagi membaca, literasinya lebih meningkat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila